Ibu dan Saudara, selamat malam. Saya Pendeta Nancy Nisapih Rehata. Malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan Night Call GPIB dengan tema Tuhan Melindungi. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar berita firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh kami mengerti dengan baik, dan kami melakukannya dalam perjalanan keberimanan kami. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28 yang mendasari renungan firman Tuhan ini. Demikian. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, yang namanya kebencian itu selalu merusak. Baik merusak relasi kita dengan orang lain yang kita benci, bahkan orang-orang sekitarnya, tetapi yang terutama merusak diri kita sendiri. Sebab orang yang membenci itu tidak pernah tenang hidupnya. Hidupnya selalu diliputi dengan kemarahan, rasa tidak suka, keinginan untuk balas dendam, sulit untuk melihat orang tersebut, ya, dan selalu menghindar, dan banyak hal negatif lain yang sebenarnya merusak dirinya tanpa sadar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang terjadi dengan Raja Saul. Saul luar biasa bencinya kepada Daud. Kejadian itu kita tahu bersama sejak Daud diurapi menjadi raja. Ya, pada dasarnya menggantikan Saul. Dan ini pun perintah yang Tuhan berikan kepada Samuel untuk melakukannya, bukan kehendak Samuel sendiri. Tetapi ini dilihat oleh Saul sebagai pemberontakan. Saul lupa Israel adalah milik Allah. Saul lupa bahwa Allah lah yang mengatur, bahkan memilih Saul itu Allah juga. Sehingga untuk memilih pengganti Saul itu kembali pada hak Allah. Ini dilupakan oleh Saul. Sehingga kebencian terhadap Daud itu terus menumpuk waktu ke waktu. Lalu pada satu saat ketika mendengar bahwa tentara Saul sedang mencari-cari di mana Daud berada, berangkatlah Daud dengan beberapa pengikutnya ke arah padang gurun Maon. Padang gurun Maon ini dikenal sebagai gunung kapur berbatu-batu yang sangat licin dan terjal. Ya, dan padang gurun Maon ini mungkin sengaja dipilih oleh Daud sebagai tempat perlindungan, karena kalaupun akhirnya Daud dan pengikutnya berhasil memanjat gunung Maon itu, tidak mudah untuk tentara Saul mengejar ke sana. Tetapi ketika mendengar bahwa Daud menuju ke padang gurun Maon, Saul segera mengumpulkan, kata bagian firman Tuhan yang lain, 600 tentara dengan senjata lengkap untuk menangkap Daud. Lebih luar biasa lagi, penangkapan ini dipimpin sendiri oleh Raja Saul. Biasanya kalau ada sepasukan tentara dipimpin oleh raja, itu kalau peperangan melawan kerajaan lain atau suku lain. Tapi ini menangkap seorang Daud, Saul memimpin sendiri tentaranya. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa sih orang itu bisa membenci sesamanya?
Ada 3 alasan orang bisa membenci. Pertama, mereka membenci diri mereka sendiri. Dan mereka melihat diri mereka ada pada orang lain, sehingga mereka akhirnya membenci orang lain juga. Kok mirip saya ya? Kok kayak saya ya? Kok seperti itu gayanya? Kok seperti itu pola pikirnya? Mirip saya banget, lalu dia membenci. Tetapi kebencian itu juga bisa muncul karena ingin menjadi seperti orang lain, tapi tidak bisa. Ya, dia kepingin sekali menjadi seperti orang lain, kepintarannya mungkin, kepopulerannya mungkin, atau apapun itu, tapi dia tidak sanggup. Buntutnya dia membenci orang itu. Tapi kebencian juga yang ketiga bisa muncul karena melihat orang lain sebagai ancaman. Ancaman atas kekuasaannya, ancaman atas dirinya yang sudah dianggap paling hebat, ancaman atas reputasinya, ancaman atas keterkenalannya, ancaman atas penghasilannya, ancaman atas usahanya, dan lain sebagainya. Sehingga dia membangun rasa benci. Dan ironisnya seringkali orang yang seperti ini, dia menarik orang lain juga untuk punya sikap yang sama dengan dia, membenci orang tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang seperti itu biasanya tidak punya kapasitas apa-apa, rendah diri, sehingga dia kemudian membangun kebencian seperti itu. Nah, malam hari ini kita mau melihat Daud. Daud lari. Kenapa Allah yang mengurapi dia tidak langsung memberikan posisi singgasana itu untuk dia? Bukankah memang Saul sudah tidak tepat lagi menjadi raja Israel? Mengapa Daud harus lari sekian lama, belasan tahun, puluhan tahun, menyelamatkan diri tanpa tahu kapan dia selamat? Pelarian Daud adalah sebuah pelajaran atau pengalaman atau sekolah untuk Daud. Sekolah kehidupan. Di situ Daud belajar bagaimana percaya sepenuhnya pada Tuhan. Di situ Daud belajar untuk setia walaupun kadang-kadang mungkin dia merasa bahwa kesetiaannya ini tidak berbalas. Dia setia pada Tuhan. Tetapi kok ya Tuhan biarkan dia dalam situasi seperti itu. Ladang sekolah ini mengajar Daud untuk bertahan di tengah situasi yang paling sulit. Mengajar Daud tidak menyerah. Ketika menyerah itu menjadi pilihan utama dalam hidupnya, tapi jangan menyerah. Mengajar Daud untuk mengatur strategi. Bagaimana kalau tidak punya makanan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana ketika terjepit? Bagaimana ketika kasut, ya, alas kaki bolong? Sementara tanah yang diinjak itu panas membara di tengah terik matahari. Bagaimana ketika merasa sendiri dan ketakutan? Daud belajar untuk mengatur strategi supaya dia bisa survive di tengah situasi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala Allah memang mengajar kita ya seperti itu, dan kadangkala Allah menyelesaikan persoalan kita ketika dia tahu bahwa kita tidak mengerti jalan apa yang harus kita ambil. Tetapi seringkali Allah mengizinkan kita menjalani situasi yang ada, menghadapi persoalan hidup, menyelesaikannya karena Allah tahu kita sanggup. Sehingga Allah membiarkan kita, melepaskan kita, tapi pantauannya tetap ada pada kita. Bapak, Ibu, Saudara, Allah punya tujuan di balik setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Allah punya tujuan tertentu untuk kita. Apakah itu mengajar kita? Apakah itu menguatkan kita? Apakah itu memotivasi kita? Atau apakah itu dalam rangka mempertemukan kita dengan orang-orang penting dalam kehidupan kita? Tapi selalu ada target di balik persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan Daud pada pelariannya tersebut. Allah tidak punya kewajiban untuk menjawab doa Saul, doa Daud, permohonan Daud. Allah juga tidak punya kewajiban menjawab doa-doa kita.
Bukankah kita mengatakan bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan? Di balik pernyataan Tuhan, kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan, berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang menyerahkan sepenuhnya, dia tidak akan menuntut. Sehingga mungkin ketika kita sedang ada pergumulan dan memohon, Tuhan tidak menjawab doa kita, itu hak dia. Tetapi kalau Tuhan menjawab, maka jawabannya itu pasti tepat pada waktunya dengan caranya. Dan itu yang dia lakukan bagi Daud. Ketika Daud sudah terjepit, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tentara Saul sudah mengepung Daud dan orang-orang yang mengikutinya, tinggal tangkap. Tiba-tiba datang seorang utusan dari kota dan mengatakan kepada Saul, tentara Filistin akan menyerbu kota kita dan mereka sudah dekat. Saat itu pilihan ada pada Saul. Tangkap Daud atau segera kembali. Ini keputusan penting karena berhitung dengan waktu. Sehingga pada saat keputusan itu diambil, tetap maju menangkap Daud yang pasti melawan, tidak mungkin diam, dan itu berarti membutuhkan waktu, atau segera pulang dan menyelamatkan keluarga serta kerajaannya. Saul akhirnya memilih untuk pulang menyelamatkan kerajaannya dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, lihat cara Tuhan menolong tepat pada waktunya dengan caranya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita harus berpikir, mendiskusikan, kira-kira bagaimana Daud lolos? Kita mungkin tidak berpikir seperti Tuhan. Tapi itu dia Allah yang selalu punya cara ajaib untuk menolong kita. Apa pelajaran firman Tuhan malam hari ini bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertama, sadarlah bahwa Tuhan itu selalu melindungi anak-anaknya. Yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Yang yakin pada pertolongan Tuhan. Tuhan akan jaga mereka. Melindungi mereka dan tidak melepaskan tangan kasih-Nya. Masalah mungkin saja tidak hilang. Tetapi kepastian bahwa Tuhan yang ada di dalam saya memampukan saya menghadapi kesulitan, itu yang kita pegang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sama dengan Daud, yang sedang menjalani kehidupan ini dalam perjuangan. Dan kita tidak tahu kapan selesai perjuangan ini. Tetapi mari belajar dari Daud, percaya dan setia. Dan Tuhan membuktikan itu di sepanjang perjalanan Daud, juga saudara dan saya. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya dengan cara Dia. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada sebagai mungkin calon pemimpin gereja, ada di antara Bapak Ibu yang saat ini baru diteguhkan sebagai diaken penatua atau akan diteguhkan sebagai diaken penatua. Mari kita belajar pentingnya mendekatkan diri pada Tuhan. Pentingnya untuk mengerti bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah sebuah kesempatan berharga, anugerah berharga yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga kita dapat katakan, Tuhan, ini new beginning. Ini sebuah langkah baru. Ini sebuah pekerjaan baru yang Tuhan percayakan. Saudara sudah 3 atau 4 periode pun melayani Tuhan dalam sebuah periode tetap baru bagi kita. Karena konteks yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi berbeda. Bagaimana kita tetap pegang Tuhan dan katakan, kalau Daud bisa menjalani masa sekolah dia dengan konsisten, maka aku juga bisa. Dan pelajaran itu membuat aku semakin tunduk pada Tuhan. Selamat beristirahat Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami istirahat yang cukup malam hari ini. Tolong kami untuk terus belajar dari firman Tuhan untuk semakin berhikmat, menjadi orang-orang yang hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu untuk terus menyapa Engkau Bapa dan merasakan pelukan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.